Bab 926. Ketika Boski mendengar kata-kata Lin Yu, tubuhnya tiba-tiba mandek, bahkan mulut yang dia kunyah pada domba itu tidak bisa membantu tetapi sedikit ragu-ragu, dan dia menatap Lin Yu dengan heran. Terminal seluler. Lin Yu memandang mereka berempat dengan sungguh-sungguh dan melanjutkan, "Empat saudara, ingat bahwa hidupmu adalah hal yang paling penting. Karena kamu bersedia untuk datang dan mengikutiku, He Jiarong, kamu bersedia untuk melawan agresi asing denganku, He Jiarong, dan melakukan yang terbaik untuk negara dan bangsa. Kekuatan adalah kehormatan saya, jadi saya, Jiarong He, secara alami akan bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Ingat, hidup Anda adalah hal yang paling penting." Berbicara tentang Lin Yu, dia melambaikan tangannya, menunjuk ke orang-orang yang duduk, dan melanjutkan, "Semua saudara kita sedang duduk di sini. Kita harus mengingat apa yang saya katakan. Tidak peduli apa yang kita lakukan, jika hidup dan mati terlibat, ingatlah semuanya. Jangan jatuh cinta pada perang, dan jangan serakah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan hidupmu sendiri. Sama seperti aku, He Jiarong, memohon kepadamu. Oke, ingat." Boski mengangguk, melirik Lin Yu dengan ekspresi yang rumit, mengangguk, mengambil anggur di atas meja dan meminumnya. "Tuan, apa yang akan kita lakukan dengan Rong Huan ini selanjutnya?" Li Zhensheng bertanya dengan penuh semangat. Sejauh dia tidak sabar untuk bergegas ke Rong Huan sekarang dan melepaskan Rong Huan. "Tidak peduli bagaimana kita menghadapinya, kurasa kita harus melakukannya secepat mungkin." Bu Cheng juga menyela dengan wajah tenang kali ini, karena Rong Huan akan menjadi penakut begitu dia mengetahui bahwa tipuan mereka telah dibobol oleh suaminya, dan kemungkinan besar akan menemukan cara untuk melarikan diri dulu ke sini. "Tidak akan." Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jangan katakan bahwa jaringan Suanyi sendiri sangat luas di ibu kota. Katakan saja bahwa pasangan mereka, keluarga Chu, memiliki keluarga besar yang menempati urutan kedua di ibu kota untuk membantu. Dukung, apa yang bisa ditakuti Rong Huan di ibu kota? Ya, anak tua ini bergantung pada keluarga Chu di belakang punggungnya." Ekspresi Li Zhensheng merosot, dan berkata dengan cemas, "Bagaimana dengan keluarga Chu? Chu Yunxi juga berpartisipasi dalam insiden ini, dan dia juga harus mati." Bu Cheng berkata dengan dingin, "Aku tidak keberatan membunuhnya bersama-sama." Sejauh menyangkut Bu Cheng, aturannya sederhana, siapapun yang menghalangi, membunuh siapapun. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu membunuhnya, maka keluarga Chu tidak akan bisa melawan kita dengan keras. Li Zhensheng mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa, "Dan kamu harus tahu bahwa lelaki tua dari keluarga Chu masih hidup, dan energinya tidak boleh diremehkan. Seperti lelaki tua dari keluarga He, dia menginjak kakinya dan dapat membuat ibu kota bergetar." Orang-orang. Sebagai seorang prajurit, Li Zhensheng secara alami tahu apa arti identitas keluarga Chu, bahkan jika seluruh keluarga Chu didukung oleh keluarga Chu, itu tidak berlebihan. Saudara Li benar, Chu Yunxi tidak bisa menyentuhnya untuk saat ini. Lin Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya, dan dia memang cemburu pada orang tua keluarga Chu. Bagaimanapun, energi yang terkandung dalam pria yang sangat dihargai itu benar-benar menakutkan. Selain itu, Chu Yunxi adalah kaki tangan terbaik dalam masalah ini. Tuan yang sebenarnya haruslah dokter yang mendalam dan Rong Huan. Selama Rong Huan dieliminasi lebih dulu, Lin Yu akan membalas dendam dan menghilangkan bahaya. Adapun Chu Yunxi, di masa depan ada waktu untuk bermain dengannya. Kalau begitu mari kita lakukan Rong Huan dulu." Bu Cheng berkata dengan dingin, "Dia bukan anak Chu Yunxi. Dia tidak bisa bersama Chu Yunxi setiap hari, kan? Ya, anak laki-laki tua ini terkadang keluar sendirian." Sun Laoer tiba-tiba berkata pada saat ini, tapi ketika dia keluar, ada pengawal di sisinya, setidaknya 4 atau 5. Sebelum melakukannya,
yang terpenting bagi kami adalah mengetahui tangan orang-orang di sekitarnya. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, jadi saudara Qi, aku akan merepotkanmu untuk makan lebih banyak beberapa hari ini, atau aku akan membiarkan Chun Seng dan Qiu Men ikut membantumu. Tidak, 4 dari kita sudah cukup. Bos Qi melambaikan tangannya langsung ke Lin Yu, dan menolak tanpa ragu-ragu. Artinya, membawa 2 beban dengan cara yang baik adalah pengaruh yang besar bagi kita. Zhang Laosan juga mengangguk, dan kemudian dengan dingin melirik Chun Seng dan Qiu Men, nadanya cukup konyol. Meskipun Chun Seng dan Qiu Men sederhana, mereka juga dapat mendengar ejekan dalam kata-kata Zhang Laosan, terutama mata Zhang Laosan yang terlihat sangat dingin ketika mereka melihatnya. Keduanya menundukkan kepala sedikit dengan malu-malu. Saya tidak mengerti mengapa 4 raja surgawi begitu acuh tak acuh terhadap mereka. Ketika mereka menyerang penggemar kulit hitam bersama dalam grup, semua orang sangat harmonis. Seperti yang diketahui semua orang, itu karena mereka membantu Lin Yu pada saat yang sama, jadi 4 raja surgawi bersedia membantu mereka. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan di hari kerja, keempat raja surgawi tidak terlalu memperlakukan Bai Rentu dan Chun Seng Qiuman, karena 4 raja surgawi merasa bahwa Chun Seng He Qiuman adalah pengikut Bai Rentu, dan mereka melakukan apapun yang Bai Rentu katakan. Namun, sikap keempat raja kayangan terhadap Bu Cheng cukup baik, karena keempat raja kayangan agung tersebut menemukan bahwa Bu Cheng dan ratusan orang Tu tidak berhubungan satu sama lain, dan mereka membuat frustrasi satu sama lain dari waktu ke waktu. Mereka ingin sekali mengembangkan Bu Cheng ke perkemahan mereka. Lin Yu menyerah dan mewarisi alasan berita itu kepada 4 raja surgawi. Lin Yu juga tersenyum tak berdaya ketika mendengar kata-kata dari 4 bersaudara. Dia tahu bahwa meskipun 4 raja surgawi sedikit acuh tak acuh dan bahkan memusuhi 100 orang Tu, dia masih bisa mengatakan bahwa semua orang utuh di hatinya. Setelah Lin Yu dan mereka secara kasar mendiskusikan beberapa cara untuk menghadapi Rong Huan, dia meminta semua orang untuk kembali dan berpikir dengan hati-hati untuk melihat apakah ada yang perlu ditambahkan, dan kemudian mengakhiri perjamuan dan pergi. 4 raja surgawi dan 4 bersaudara akan kembali ke kediaman Rong Huan untuk mengambil alih tentara dan Qin Lang dan mengikuti Rong Huan. Saudaraku, giliranku saat ini, aku akan menatap anak laki-laki tua itu. Sun Lao melirik waktu dan berkata, lalu berbalik dan bersiap untuk mengemudi. Untuk mengemudi, dia secara khusus minum teh pada siang hari. Aku bersamamu. Bos Qi mendengus, lalu masuk ke mobil. Kakak, apa yang kamu lakukan denganku? Aku bisa melakukannya sendiri. Sun Lao buru-buru meraih Bos Qi dan berkata, kamu bisa kembali tidur dengan anak ketiga dan keempat. Tunggu saja sampai kamu bangun dan kembali untukku. Tidak, aku akan pergi denganmu. Bos Qi berkata dengan tegas, selain itu, waktu pelacakan keempat kami juga telah berubah. Saya dan anak kedua bertanggung jawab atas 13 jam sehari, dan anak ketiga dan keempat bertanggung jawab atas 11 jam tersisa. Ah, saudaraku, kenapa ini? Zhang Laosan bertanya dengan ragu, jika kami penuh sesak, apakah tujuannya terlalu besar dan mudah diungkapkan? Lebih baik diekspos daripada mati, 2 orang bersama-sama, setidaknya peduli. Kata Bos Qi dengan wajah serius. Kakak, apa yang kamu maksud dengan ini? Bukankah kamu hanya mengawasinya saja, mengapa masih hidup dan mati? Old Forzu bertanya dengan beberapa keraguan. Apa kau tidak mendengar apa yang Tuan He katakan barusan? Mari kita berhati-hati dan perhatikan keselamatan, agar lebih baik kita bertindak bersama. Bos Qi berkata dengan wajah cemberut, jika ada kecelakaan pada saat itu, saya akan dapat melarikan diri kembali untuk pesan. Ketika 3 orang lainnya mendengar kata-kata Bos Qi, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka tampak sedikit terkejut. San Zhang tua mendengus dan berkata, kakak, kapan kamu mendengarkan anak itu seperti ini? Jika bukan karena wajah kakakku,
saya tidak mendengarkan dia. Terutama memikirkan usia Lin Yu dan tubuh kurus, dia 10.000 tidak yakin di dalam hatinya dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mendengarkan anak laki-laki berbulu seperti memberi perintah. Jika kamu tidak mendengarkan, keluarlah. Boski tiba-tiba terlihat dingin, dan mendengus dingin di Laosan Zhang agak kesal. Ketika Zhang Laosan mendengar raungan Boski, tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia menatap Boski dengan takjub. Anda tahu, mereka berempat tidak pernah berbicara dengannya seperti ini dari pertemuan hingga menyembah bos dan sekarang. Dipercayakan oleh orang lain, setia kepada orang lain. Boski berkata dengan dingin, karena Anda memilih untuk bekerja di bawah tangan Tuan He, maka kita harus mengikuti perintah Tuan He. Bahkan jika Anda memiliki lebih banyak ketidakpuasan di hati Anda, izinkan saya menahannya, atau Anda dapat pergi secepat mungkin. Orang-orang menghentikanmu. Mendengar ini, Zhang Laosan mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Meskipun hatinya masih sedikit tidak nyaman, dia masih menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, aku salah. Aku ingat." Boski menghela nafas pelan ketika dia mendengar kata-kata Zhang Laosan, dan tidak memarahinya lagi. Tiba-tiba dia melihat ke bawah dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, He Jiarong adalah orang yang baik, dan kamu bisa berteman."